Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmawati dari Prodi Bioteknologi dengan nomor 211-20166. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sikap Muslim terhadap orang murtad dan beberapa poin pembahasan untuk ke depan. Yang pertama, pengertian murtad. Kedua, larangan murtad. Ketiga, untuk hukuman orang murtad. Keempat, menyikapi orang murtad. Kelima, batasan pergaulan dengan orang Muslim. Apakah yang dimaksud dengan murtad? Murtad merupakan perpindahan dari agama Islam ke agama lain. Sebagai ulama menanggapi hadis ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmawati dari Prodi Bioteknologi dengan 211-20166. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sikap seorang Muslim terhadap orang yang murtad dan beberapa poin pembahasan untuk beberapa menit ke depan. Yang pertama, pengertian murtad. Yang kedua, larangan murtad. Ketiga, hadis untuk hukuman orang murtad. Keempat, menyikapi orang murtad. Kelima, batasan pergaulan orang Muslim. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan murtad? Murtad merupakan perpindahan agama dari agama Islam ke agama lain. Menurut Majelis Tajrid tentang arti kata murtad dari sisi bahasa, kata murtad berasal dari kata rodda yang memiliki arti mengembalikan, menolak, menutup. Kata ini juga berasal dari kata iddad yang berarti kembali mundur. Istilah murtad berasal dari gabungan kata iktida dan fidina yang berarti menolak atau mengembalikan ke agama lain dari agama lainnya. Menurut Jonathan Cohn, pada masa Nabi Muhammad dan komunitas Muslim awalnya, kata rodda beserta turunannya dipahami bukan sebagai pilihan pribadi, melainkan untuk berpindah agama, tetapi sebagai tindakan publik memisahkan politik dari komunitas Muslim. Larangan murtad dapat dikatakan bahwa di dalam Al-Quran, perbuatan murtad seperti halnya meninggalkan salat, meminum khamar, membuka aurat, dan lain-lainnya yang tidak ada sanksi hukuman duniawi. Perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut akan dihukum dan mendapat balasan di akhirat kelak. Ayat yang tersinggung dengan perpindahan dari agama Islam ke agama lain dibicarakan pada surat An-Nisa ayat 137 yang menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya selamanya hingga meninggal dalam kekafiran, maka Allah tidak akan mengampuninya dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus, yaitu jalan menuju surga. Hadis yang sering dirujuk untuk hukuman orang murtad adalah man badla dinatu fakulu. Siapa saja orang yang murtad adalah orang madlam dinahu fakuluhu. Siapa saja yang pindah agama, maka bunuhlah. Sebagai ulama, menganggap hadis ini dengan kekosongan hukum yang tidak terdapat di Al-Quran. Sebab hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua berfungsi menjelaskan, mengkolaborasi, dan merinci sejumlah ketentuan utama di dalam kitab suci. Karena banyak ulama klasik terutama kalangan ahli fikih yang berpendapat bahwa hukuman bagi perbuatan murtad adalah mati atau maut. Pada tahun ini, pada tatanan hukum Indonesia, persoalan pindah agama tidak dipandang
sebagai perbuatan kriminalisasi yang harus diperkarakan di meja pengadilan. Bagaimana cara menyikapi orang murtad? Batasan pergaulan dengan muslim. Dalam fatwa Tarji, bergaul atau berhubungan baik dengan non-muslim dalam ruang lingkup kemasyarakatan boleh dilakukan. Akan tahu batasannya yang harus dilaksanakan. Termasuk menyantap makanan suguhan ketika bertemu di rumah non-muslim. Hal-hal yang menerima jika diberikan secara halal atau mubih, menyumbangkan sesuatu untuk keperluan beribadah non-muslim.